memperkenalkan diri, nama saya Haryanto. Saya adalah mahasiswa IAIN Palangkaraya dalam rangka Daljar program PPG tahun 2025. Saya akan melaksanakan video pembelajaran, mohon saran dan kritiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya? Sehat semuanya? Sehat. Oke, sekarang sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Untuk sabrak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
absen dulu ya. Absen dulu, yang dipanggil namanya hadir. Kalau laki-laki sambil melambaikan tangan, yang perempuan hadiroh. Qauratun Asyifa, ada Aulia Putri, ada Vicky Nugroho, absen. Kenapa dia? Sakit? Ada izinnya enggak? Enggak ada. Dian Liano, absen. Sakit? Tidak tahu. Dwi Adi Nugroho, ada. Fadli Hardiono, ada. Febri Dwi Saputra, absen. Anissa Bella, hadir ya. Siva Nur Aini, hadir. Tohar, hadir. Uswatun Hasanah Silviani. Oke, hadir. Semua berdiri ya. Sebelum kita memulai pelajaran ya, kita semangat dulu ya, semangat ya, biar kita timbul semangatnya sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Diri cepat ya, semangat, tepuk semangat. Kita akan membahas tentang zakat fitrah ya. Kita belum memberikan materi tentang zakat fitrah. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini adalah menunjukkan sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain dengan membayar zakat. Kita hari ini temanya zakat. Kita sudah pernah zakat apa belum? Pada Ramadan kemarin setelah puasa ada yang zakat sendiri atau dizakatkan oleh orang tuanya? Zakat sendiri di mana? Di masjid, di Pak Kiai atau di panitia zakat? Pak Kiai. Mbak, zakat di mana? Oh, di masjid ya. Pakai beras atau pakai uang? Ada yang pakai beras ya, terus ada yang nggak punya beras, bawa duit terus beli beras untuk zakat. Begitulah kira-kira ya. Tujuannya yang pertama adalah menunjukkan sikap peduli kepada sesama ya. Terus yang selanjutnya, tujuan dari pembelajaran zakat adalah menjelaskan mustahik dan hikmah zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Terus selanjutnya adalah menjelaskan atau membandingkan tata cara zakat fitrah. Itu seperti apa cara-caranya. Terus selanjutnya menganalisis tata cara pelaksanaan zakat, mengkomunikasikan tata cara pelaksanaan zakat. Oke, itu sebagai tujuan dari pelajaran kita pada pagi hari ini. Zakat fitrah adalah pengertian zakat. Ayo coba dibaca pengertian zakat. Dan berkembang. Oke. Arti zakat adalah zakat secara bahasa berasal dari kata zakat yang berarti tumbuh, suci dan berkembang. Kita ambil selanjutnya menurut istilah. Coba dari laki-laki ya, Tohar, suaranya keras. Menurut istilah zakat adalah merupakan suatu yang harus dilakukan oleh setiap muslim ketika telah memahami zakat syarat tertentu. ya, menurut istilah ya, zakat adalah zakat fitrah maupun zakat mal ya, merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim ketika telah memenuhi syarat tertentu. Syaratnya apa saja? Nanti kita akan sampai pada pembelajarannya. Terus kemudian dalil zakat, dalil yang menunjukkan ketika orang mau zakat itu sebetulnya dari mana dalilnya?
Dalilnya adalah dari Al-Quran. Mbak ini dibacakan. Wa aqimus dan keras. Bismillah dulu. Artinya ya, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian zakat itu ada hukumnya. Hukumnya itu apa? Hukum zakat. Selanjutnya, hukum zakat adalah wajib bagi setiap mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena zakat merupakan salah satu rukun. Selanjutnya adalah macam-macam zakat. Coba dibacakan, Mas. Keras. Ya, zakat nafas atau zakat fitrah, zakat jiwa disebut juga zakat fitrah ya, yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan oleh semua orang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Terus kemudian ada lagi zakat mal ya. Zakat mal adalah zakat harta benda. Zakat mal atau zakat harta kekayaan yang wajib diberikan kepada orang tertentu setelah memenuhi persyaratan yang dikeluarkan. Salah satunya adalah sudah mencapai nisab atau sudah dimiliki dalam 1 tahun. Ya, terus selanjutnya materi yang ada di dalam zakat fitrah adalah terkait dengan hukum zakat fitrah. Terus syarat wajibnya apa saja, terus waktunya kapan, terus manfaatnya apa, cara pembagian dan tempat pembagian. Ya, peta konsep tentang zakat fitrah. Terus hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap Islam yang beragama Islam yang hidup di bulan Ramadan sampai waktu maghrib di akhir bulan Ramadan. Jika ada bayi yang baru lahir bagaimana? Jika ada bayi baru lahir di akhir bulan Ramadan, wajib zakat fitrah. Jika ada yang meninggal di akhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam, tidak wajib zakat fitrah. Beragama Islam ya. Terus kemudian masih hidup saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan keluarganya ya, itu syarat wajibnya ya. Terus selanjutnya lagi waktunya ya, waktu pelaksanaan zakat. Coba Mas dibacakan waktu yang keras suaranya ya, yang keras coba. Boleh begitu ya, waktu wajib sebelum waktu subuh ya. Waktu wajibnya sebelum waktu subuh di tanggal 1 bulan Syawal. Terus kemudian waktu boleh ya, dari awal bulan Ramadan sudah boleh melaksanakan zakat fitrah. Waktu yang paling utama adalah setelah terbitnya fajar sebelum sholat Idul Fitri. Terus kemudian waktu makruh ya, adalah setelah pelaksanaan sholat Id baru zakat fitrah itu makruh hukumnya. Terus selanjutnya hikmah manfaat zakat yang pertama adalah menyempurnakan keimanan, yang kedua mendapat pahala, terus yang ketiga menjadikan kesatuan dalam keluarga muslim, yang keempat menjadi sebab turunnya kebaikan dan berkah, yang kelima adalah tanda syukur orang yang berpuasa. Alhamdulillah puasanya sudah selesai, kemudian masih diberi hidup sampai dengan akhir bulan Ramadan, dan kemudian diberikan rasa syukur itu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Oke, selanjutnya cara pembagian
So, cara pembagian zakat fitrah. Video tata cara pemberian zakat. Nah, coba disimak. Itu tadi video tentang cara pemberian zakat ya, waktu cara pemberian zakat. Yang pertama, zakat satu orang diberikan kepada satu mustahik. Dua, lebih utama membagikan zakatnya sendiri, lebih utama pada waktu malam hari raya atau sebelum sholat Id ya. Terus selanjutnya, tempat pembagian zakat. Tempat zakat fitrah lebih baik diserahkan untuk atau dibagikan di daerah domisili tempat orang yang berzakat, di daerah kita, di tetangga kita. Dibagikan penerima zakat ya, yang pertama adalah diberikan kepada 8 golongan: fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharib, sabilillah, dan ibnu sabil. Boleh memberikan zakat kepada salah satu golongan saja. Dianjurkan untuk membagikan di antara 8 golongan tersebut. Disunahkan memberikan kepada kerabat yang termasuk 8 golongan. 1 fakir, 2 miskin, 3 amil. Yang selanjutnya mu'alaf, hamba sahaya. Terus gharib, sabilillah, dan ibnu sabil. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan bagi tugas kelompok untuk mendiskusikan tentang bagaimana zakat yang tadi sudah Pak Guru sampaikan materinya. Coba ini bertiga, 1, 2, 3 bagi kelompok 1 ya. Terus 1, 2, 3 bikin kelompok 1. Ini 1, 2, 3, 4 berkelompok jadi 1. Di situ sudah ada beberapa pertanyaan yang harus kamu diskusikan dengan temanmu ya. Ini yang kelompok 1 ya. Tugasnya adalah apa pengertian zakat ya. Pengertian zakat secara
bawahnya. Ya. Ini apa? Kelompok 3. Memahami pengertian hukum dan dalil tentang zakat. Pertanyaannya adalah kapan waktu yang diperbolehkan untuk zakat fitrah? Yang kapan? Coba didiskusikan. Di bawah kertas ini ditulis. Ya, ditulis di bawahnya. Ya. Hasil diskusinya ditulis di bawahnya. Nanti dipresentasikan di depan kelas, didengarkan oleh teman-teman. Ya, coba tulis di bawahnya. Ya, ya udah. Nama kelompoknya. Ya kelompok berarti ini kelompok berapa nih? Kelompok 2. Ya namanya siapa aja? Jadi ada yang bertanya? Oke, kalau sudah, coba sekarang kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1, ya. Kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, di depan sini, depan kelas. Bertiga sama kelompoknya tadi, ya. Di sini boleh, di sini aja, ya. Ada sana, oke. Bacakan. Pertanyaannya apa? Ya, terima kasih. Ini kembali ke mana? Biar teman-temannya dengar. Ya, coba. Apa warkan zakat? Zakat ini bahasa lugat adalah tumbuh suci berkembang. Zakat menurut merupakan satu kewajiban yang dari wilayah anak. Zakat kira-kira Ya, terima kasih. Kalian hari ini sudah sampai pada titik kelompok, sudah pada memahami semua ya. Saya kira pemahamannya sudah bagus sekali tentang zakat ya. Terus kemudian yang terakhir ya, yang terakhir saya berikan instrumen penilaian ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, silakan nanti untuk dikerjakan. Coba sesuai dengan tadi yang sudah kamu baca, kamu kelompok dengan temannya diskusikan, coba dikerjakan tentang materi zakat. Kerja siswa dikasih nama masing-masing, dikasih nama masing-masing ya, terus dikerjakan sesuai dengan yang tadi kamu sudah pahami. Ya, dikerjakan, silakan. Atau ada yang perlu ditanyakan? Ditulis nama, ya jangan lupa ditulis nama. Dan oke, yang sudah dikumpulkan ya, sudah selesai ya. Oke, udah sini.
Nah, udah dikasih nama. Nah. Sudah? Sudah dikasih nama? Oke. Sudah? Lagi. Oke. Oke, pada kesempatan yang terakhir banget ya, yang terakhir sekali, tadi kita masih ingat ya kelompok berapa? Kelompok misalnya ada kelompok 3. Ada pertanyaan, kapan waktu diperbolehkannya zakat fitrah? Kapan saja? Evaluasi. Waktu? Apa? Waktu yang diperbolehkan zakat adalah wajib, terus waktu boleh dan waktu utama. Waktu wajibnya kapan? Sebelum waktu subuh di tanggal 1 Syawal. Terus kemudian dari kelompok 2, siapa saja yang berhak menerima zakat? 1, pakai, terus miskin, terus amil, terus mu'alaf, terus rikob, warim, sabilillah dan ibnu sabil. Terus ada kelompok selanjutnya adalah apa pengertian zakat? Coba, mamas, apa pengertian zakat? Zakat adalah apa? Suci dan zakat menurut bahasa adalah tumbuh suci berkembang, gitu ya. Untuk pembelajaran kali ini tentang zakat, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Ya. Kita akan tutup doa dengan doa kafatul majlis ya. Doa yang akan kita baca untuk penutup pelajaran pada siang hari ini ya. Coba kita tutup dengan doa kafatul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam